Bab 11 Bawa pulang istrimu. Mas Dirga keluar kamu, teriak seorang wanita dari luar membuat atensi semua orang langsung beralih keluar. Dirga yang mendengar suara yang seperti tidak asing di telinganya gegas untuk keluar. Di sana sudah ada Aruna yang sedang ditahan oleh satpam yang memang menjaga gerbang rumah orang tuanya. "Aruna, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Dirga menghampiri istrinya yang sedang ditahan oleh satpam. "Mas suruh mereka melepaskanku, aku menantu di rumah ini." Bisa-bisanya satpam rendahan ini berani kurang ajar padaku, ucap Aruna dengan wajah memerah. Pria itu menghela nafas kemudian menyuruh satpam untuk melepaskan istrinya. Aruna langsung berlari ke arah Dirga dan menatap sinis pada satpam itu. "Dasar rendahan," ujarnya penuh kebencian, tapi satpam itu tidak menghiraukannya, malahan kembali ke posnya. "Kenapa kamu kesini?" tanya Dirga mengulang pertanyaannya. "Seharusnya aku yang tanya, Mas. Kenapa kamu kesini tidak mengajakku, padahal aku juga ingin dekat dengan mertuaku." Terlihat sekali wajah Aruna begitu kesal sebab suami tak pernah mengajaknya ke rumah orang tuanya. "Bersabarlah sayang, kamu tahu sendiri kan kalau orang tuaku belum merestui kita. Aku juga kesini karena mempunyai tujuan," bujuk Dirga agar Aruna tidak marah padanya. "Tujuan apa sih, Mas?" "Aku membujuk Papa agar menjadikan aku CEO kembali di perusahaannya. Tapi kamu mengacaukan semuanya." Orang tuaku bahkan mendengar suara teriakanmu dari dalam. Mata Aruna membulat. Bagaimanapun tentu dia ingin jika suaminya kembali jadi CEO. Wanita itu tertunduk, dia tak tahu harus mengatakan apa. Dia takut jika mertuanya tambah membencinya padahal niatnya ingin mendekat malah tambah kacau seperti ini. "Aku harus bagaimana, Mas? Pasti Papa sama Mama tambah membenciku," ucapnya dengan wajah sedih. Dirga menghela nafasnya berat, dia menyugar rambutnya ke belakang. Entah bagaimana reaksi kedua orang tuanya dan juga mantan istrinya, sungguh dia merasa malu dan juga tidak enak hati. "Kita masuk dulu, kamu harus meminta maaf pada kedua orang tuaku," usul Dirga langsung diangguki oleh sang istri. Mereka berdua berjalan dengan beriringan, Dirga menggenggam tangan istrinya. Saat sampai di ruang tamu Aruna dapat melihat ternyata Ayumi juga ada di sana. Emosi yang sempat tadi meredam langsung kembali lagi, langsung menghentakkan tangan suaminya. Dirga menatap heran Aruna yang juga menatapnya dengan kesal. "Jadi Mas kesini karena ingin menemui mantan istri Mas? Terus yang Mas tadi katakan bohong padaku?" Geram Aruna mengepalkan kedua tangannya kemudian berjalan ke arah Ayumi yang duduk dengan santai menatapnya. Tatapan mereka bertemu, Aruna menatap nyalang Ayumi sedangkan yang ditatap Haya bersikap biasa, toh dia merasa tidak bersalah. "Dasar wanita M*R*Han, kamu sengaja datang ke sini untuk menggoda suamiku. Apa sudah tidak ada pria lain hingga kamu M*R*Han ini? Dasar rendahan," hinanya dengan suara ditekan, bahkan dia tidak menghiraukan jika ada mertuanya di situ karena dia mengira jika mertuanya nanti akan membelanya. Ayumi tersenyum sinis ke arah Aruna yang sejak tadi berkoar-koar sendirinya. Sedangkan Haris menatap menantunya nyalang, begitupun Mira yang tidak menyukai perangai istri anaknya itu. Dirga yang melihat semua itu langsung pias, bahkan kakinya langsung lemas. "Apa kamu membicarakan dirimu sendiri? Entah siapa yang M*R*Han, saya atau kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Dirga. Bahkan rela menemui saya untuk meninggalkan suamimu itu. Apa sebegitu tidak lakunya dirimu hingga tidak ada pria yang mau bersamamu?" Ayumi seakan mengembalikan kata-kata wanita itu. "Jika kamu tidak tahu yang sebenarnya maka jangan langsung mengatakan hal-hal yang tidak-tidak. Tanyakan pada suamimu kebenarannya. Saya juga tidak mungkin menggoda pria yang tidak mempunyai pendirian sepertinya dan juga tidak bertanggung jawab.
Sambungnya lagi membuat Aruna tambah meradang. Kamu yang tidak laku. Dirga memang kekasihku sejak dulu tapi kamu datang secara tiba-tiba merebut Mas Dirga dariku, ujarnya seakan tidak ingin kalah. Terserah apa katamu, saya juga tidak mungkin memungut sampah yang sudah saya buang di tempat sampah. Ayumi tidak ingin berdebat terlalu panjang dengan wanita seperti Aruna karena wanita seperti itu tidak ingin dikalah maunya selalu menang. Apa? Cukup, teriak Haris. Bawa istrimu yang tidak punya etika ini Dirga, saya tidak suka jika dia menginjakan kakinya di rumah saya. Ingat jangan pernah membawanya ke sini, ujar Haris dengan wajah memerah. Pak. Seharusnya yang papa usir itu wanita M*R*Han itu. Dia yang ingin menggoda suamiku, timpal Aruna tak terima. Jangan pernah mengatai menantuku seperti itu karena yang M*R*Han di sini adalah kamu. Kini Mira yang angkat bicara, sedari tadi dia diam karena berusaha meredam emosinya. Tapi kali ini dia tidak dapat menahannya lagi. Apalagi Ayumi dihina di depan matanya. Mama juga membelanya. Ma, yang menantu di rumah ini adalah aku sedangkan dia hanya mantan menantu mama. Ingat itu. Aruna kembali menjawab. Cih, hanya Ayumi menantu kami di sini untuk selamanya dan kamu jangan pernah berharap untuk masuk ke keluarga kami. Walaupun kamu telah menikah dengan Dirga sekalipun. Bawa istrimu itu Dirga papa tidak mau melihatnya. Usir Haris. Sayang jangan membuat keributan di sini. Lihatlah orang tuaku tambah membencimu. Bisik Dirga membuat Aruna menatap kesal suaminya. Kita pulang dulu ya, tolong jangan memperkeruh suasana dulu. Bujuknya kemudian menarik tangan Aruna walaupun wanita itu memberontak tapi Dirga tidak melepaskannya sama sekali. Setelah kepergian pasangan suami istri itu, Mira langsung meminta maaf pada Ayumi karena tidak enak hati. Maafkan kelakuan istri Dirga ya nak, mama merasa malu sekali. Ujar Mira memegang tangan Ayumi, apalagi dulu dia begitu membela Dirga ketika belum mengetahui kenyataannya dan sekarang dia benar-benar malu pada mantan menantunya itu. Mama tidak salah kok, jadi tidak perlu minta maaf. Jawab Ayumi dengan senyum hangatnya. Haris menghela nafas panjang, sudah mama tidak perlu memikirkan anak durhaka itu. Kita makan malam saja mungkin makanan yang kalian masak tadi sudah dingin. Mira mengangguk kemudian mereka beranjak dari sana menuju ke meja makan karena sedari tadi makanan sudah tersaji tapi mereka belum memakannya karena ada gangguan sedikit. Kini Ayumi sudah berada di kamar di mana Dania sedang tertidur pulas. Sebenarnya dia tidak ingin bermalam tapi melihat anaknya yang tertidur begitu pulas membuatnya tidak tega karena takut tidur Dania akan terganggu. Ayumi terpaku dengan tatapan lurus pada cermin di hadapannya, menatap wajahnya yang semakin hari semakin bersinar. Wajah yang dulu tanpa make up sedikit pun itu kini sudah berubah menjadi begitu cantik apalagi dasarnya dia memang sangat cantik. Suaminya menikahi kekasihnya karena dulu pakaiannya begitu norak dan tidak modis dan juga dia jarang berdandan seperti Aruna. Tak jarang pria itu membandingkannya dengan Aruna. Bu Ayumi ini sebenarnya cantik sekali tinggal perawatan setiap hari dan juga sedikit polesan tipis akan membuat Bu Ayumi semakin bersinar. Tunjukkan pada mantan suami ibu jika ibu bisa juga cantik dan modis, pasti dia akan menyesal telah mencampakkan Ibu Ayumi dan juga tunjukkan pada istrinya itu bahwa ibu lebih cantik darinya. Itulah kata-kata Ibu Wulan yang terus terngiang-ngiang hingga dia mencoba merubah dirinya. Bukannya dia ingin menceritakan aib rumah tangganya yang telah hancur hanya saja saat itu dia sangat butuh uang namanya masukan, apalagi Ibu Wulan terlihat sudah sangat matang dan mampu memberinya nasihat-nasihat yang membangun. Hingga hatinya begitu lapang menerima semua takdir yang sudah ditentukan.
Setelah puas menatap dirinya dan juga sudah memakai skincare yang memang disarankan oleh salon dari Bu Wulan, Ayumi ikut tidur di samping Dania sambil memeluk anaknya itu. Tapi matanya sulit terpejam kal mengingat bagaimana putri kecilnya menangis sesugupkan saat mengatakan jika dia bertemu dengan papanya. Maafkan mama sayang, mama hanya bisa mengikuti akur yang sudah Tuhan tentukan. Semoga kamu bisa kuat walau tanpa papamu, gumamnya terus mengelus pucuk kepala Dania sesekali dibubuhkan dengan kecupan di keningnya. Tak lama akhirnya dia ikut terlelap juga hingga subuh menjelang akhirnya wanita itu bangun menunaikan sholat subuh. Setelah melakukan kewajibannya dia keluar untuk membantu membuat sarapan pagi, ternyata di dapur sudah ada pembantu yang tengah sibuk menyiapkan. Ada yang bisa Ayumi bantu Bi? Tanyanya menatap bahan masakan yang sudah dikeluarkan dari kulkas. Ah non Ayumi, saya sampai kaget loh hehe. Ucap pembantu itu. Maaf ya Bi, tidak apa-apa non. Akhirnya mereka memasak bersama walaupun pembantu di rumah orang tua Dirga sudah melarang tapi Ayumi tetap ikut membantu. Setelah sarapan selesai semuanya makan dengan diiringi gurauan dari Dania, walaupun anak itu sempat masih sedih tapi Ayumi mencoba terus membujuknya. Kami pamit dulu Pa, Ma, sekalian aku mau antar Dania ke sekolahnya. Ujar Ayumi. Nanti kapan-kapan kesini lagi ya, jangan sungkan. Balas Mira memegang tangan Ayumi yang hanya dibalas senyum oleh wanita itu. Opa, Oma Dania pulang dulu ya nanti kita main bareng lagi, pamit Dania mencium tangan kedua orang tua Dirga. Iya sayang, cucu opa sehat-sehat ya. Haris mengelus pucuk kepala Dania dengan penuh kasih sayang. Mereka akhirnya selesai berpamitan dan Ayumi mulai menjalankan mobilnya untuk mengantar Dania ke sekolah karena kebetulan dia telah membawakan seragam sekolah Dania ke rumah orang tua Dirga agar tidak pulang balik lagi. Tak menunggu lama mobil mereka telah sampai di depan sekolah khusus anak-anak kecil, Dania segera menyalin tangan Ayumi. Dania sekolahnya yang rajin ya sayang, Dania harus jadi Anda kuat. Kata Ayumi. Iya Ma, kalau begitu Dania masuk ke sekolah dulu ya. Dadah Mama. Anak itu langsung berlari masuk gerbang sekolah. Ayumi melihatnya terlebih dahulu sampai Dania sudah tidak terlihat lagi. Mobil kembali melaju menuju ke rumahnya. Setelah bercerai dengan Dirga Ayumi sudah mengambil pembantu karena sudah merasa sedikit sibuk apalagi sudah mulai terjun kembali ke butiknya. Dulu ketika masih menjadi istri Dirga wanita itu tidak pernah lagi ke butiknya karena hari-harinya disibukkan oleh keluarga kecilnya. Ayumi, teriak wanita yang sedang berdiri tak jauh dari rumah Ayumi. Bersambung.